Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Gundes Sang Petualang Tua. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini dan teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, biar Pak Gundes bersemangat di dalam berpetualang. Terima kasih. Ting ting ting. Saya informasikan bahwa kisah petualangan pada video kali ini itu merupakan trilogi, mungkin begitu ya. Jadi 3 rangkaian kisah petualangan yang masih saling berkaitan. Jadi untuk teman-teman yang menyimak video ini, sebaiknya juga menyimak video yang pertama yang berjudul Menuju Puncak Bondolan Gunung Ungaran. Kemudian yang kedua itu Punggung Naga Sabana Menuju Puncak Bodak, dan ini yang ketiga. Silakan dicari dulu ya. Gunung Ungaran yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang, mempunyai 3 puncak utama, yaitu Puncak Bondolan 1830 mdpl, Puncak Bodak 2050 mdpl, dan Puncak Banteng Ridges 2038 mdpl. Ada beberapa jalur pendakian Gunung Ungaran yang resmi, yaitu lewat Basecamp Mawar di Bandungan dan Basecamp Perantunan juga di Bandungan. Kemudian juga ada lagi Basecamp Promasan yang saya sendiri masih ragu apakah ini sudah resmi apa belum. Kemudian juga ada Basecamp di Gedong Songo dan Jimbaran, tapi yang 2 saya sebut terakhir ini jelas belum resmi. Kalau kita mendaki lewat Basecamp Mawar atau Basecamp Promasan, kita akan langsung ketemu dengan Puncak Banteng Ridges, puncak yang paling terkenal di kalangan pendaki, walaupun sebenarnya secara ketinggian kalah tinggi dengan Puncak Bodak. Sedangkan kalau kita mendaki lewat Perantunan, maka kita akan ketemu dengan Puncak Bondolan, kemudian kita naik lagi ketemu dengan Puncak Bodak. Kebanyakan teman-teman yang mendaki lewat Basecamp Perantunan itu hanya menuju ke Puncak Bondolan, kemudian naik lagi ke Puncak Bodak. Artinya tidak menuju ke Puncak Banteng Ridges. Tetapi ada juga teman-teman yang mempunyai waktu dan fisik yang cukup, itu setelah sampai di Puncak Bodak, mereka lanjut ke Puncak Banteng Ridges dengan cara memutar, yaitu menuruni Puncak Bodak lewat sisi timur kalau menurut perasaan saya ya. Kemudian setelah sampai di lembah hantu apa-apa itu ya, naik menuju ke Puncak Banteng Ridges. Dari pos 4 tadi, apabila kita ambil ke kanan, maka kita akan melewati hutan lembah hantu, kemudian pos 5, dan dari pos 5 ini kita nanti akan mendapatkan pertigaan. Nah, di pertigaan ini apabila kita ke kiri, kita akan naik sampai Puncak Bodak. Dari pertigaan tadi, kalau kita ke kanan, kita akan mengarah ke Puncak Banteng Ridges. Oke, jangan lupa like and subscribe Gundes Sang Petualang Tua. Semoga video ini teman, kita menuruni jurang yang sangat dalam ya, sangat terjal. Sementara mungkin kalau dari video, dari gambar yang teman-teman lihat tidak begitu jelas ya, tapi ini terjal sekali kemiringannya. Dan di sana itu kabut. Di balik kabut itu nanti kita akan menanjak lagi sebelum sampai ke Puncak Banteng Ridges. Ya, ikut. Jadi ini kita sedang menuruni sisi timur kalau menurut perasaan saya ya, sisi timur Puncak Bodak, karena tadi kita kan naiknya kan lewat sisi selatan ya kalau menurut saya, menurut perasaan saya. Terus kita turun lewat sisi timur. Jalurnya seperti ini, turunan yang sangat terjal.
Kita sudah turun dari awang-awang puncak Bodak tadi. Kita sekarang ada bonus sedikit dataran ya sebelum nanti kita naik. Jadi dari puncak Bodak tadi kita turun, terus sesudah habis turunan nanti kita melipir bonus jalan datar sebentar ini, terus kita naik. Ini viewnya hutan apa ini namanya ya, ini hutan yang berlumut, sangat bagus ini ya. Ini teman, karena kabutnya semakin tebal, sementara hari juga semakin sore, ini Bu Gondes minta membatalkan acara ke Banteng Redes. Oh no. Nurut saja. Ini kita berubah pikiran, meskipun tadi kita sudah merayap turun, menuruni tebing yang sangat curam, tapi karena berubah pikiran ya kita sekarang melewati hutan yang sangat lebat ini dengan kabut tipis yang sejuk. Nanti kita akan langsung tembus ke pos 4. Oke teman, hutannya sangat lebat ya, ditambah kabut ini membuat suasana sangat sejuk. Anggrek apa? Anggrek tanah ya, ini ada bunga anggrek di tengah hutan seperti hutan anaconda. Anaconda itu kan ceritanya kan cari anggrek dari Borneo itu. Nah, ini kabutnya semakin tebal, burungnya semakin nyaring, kita tidak mau berisiko. Ini anggreknya, anggrek tanah. Nah, kita cukup menikmati saja, tidak usah dibawa pulang. Sunyi sekali nih tempat ini, tidak ada orang lain yang lewat sini, hanya kita berdua ini tadi. Yang lain atau para pendaki Gunung Ungaran via Perantunan ini jarang yang sekaligus menuju 3 puncak ya. Biasanya kalau sudah ke puncak Bondolan, puncak Bodak, mereka langsung turun. Sedangkan saya tadi berniat sebenarnya mau ke puncak Banteng Redes, tapi karena kondisinya tiba-tiba kabutnya datang menyergap, terus harinya juga sudah semakin sore, sehingga di tengah perjalanan kami turun. Walaupun sebenarnya kami sudah melayap turun dari puncak Bodak itu sangat terjal ya, tapi tidak apa-apa, itu nanti buat pelajaran untuk pendakian selanjutnya. Ini hutannya lebat sekali, sangat sejuk. Ini ada shelter nih, kita baca ini. Sepi, shelter di tengah hutan. Ini kalau kita tidak tahu jalan ini sungguh sangat berbahaya ini. Sangat berbahaya, tapi saya justru merasa tertantang ini untuk kembali lagi ke tempat ini sewaktu-waktu. Aduh. Pos 5 Tanggul Boyo. Jadi pos 5 ini kalau kita berangkat dari Basecamp Perantunan, kalau langsung menuju Banteng Redes, kita akan melewati pos 5 ini. Tapi kalau
para pendaki yang hanya ke Puncak Butak dan Puncak Bondolan, itu otomatis mereka tidak akan melewati pos 5 ini. Jadi saya sarankan kalau teman-teman hanya ingin satu puncak, Puncak Benteng Redes, tadi di belokan pos 4 tadi langsung ke kanan, sehingga ketemu pos 5, nanti tinggal kanan naik sampai Benteng Redes. Tapi kalau hanya mau ke Puncak Bondolan dan Puncak Butak, teman-teman di pos 4 tadi belok kiri, itu nanti akan langsung sampai ke Puncak Butak setelah melewati area terbuka yang sangat terjal juga ya. Silahkan pertimbangkan mau lewat mana. Tapi kalau view-nya, kalau menurut saya, kalau yang senang hutan, di sini jauh lebih bagus ya. Hutannya sangat rimbun. Tumbuhan-tumbuhannya kayaknya juga sudah berusia tua kalau melihat sulur-sulurnya ini. Sementara burungnya berkicau di sana dengan sangat nyaring, menandakan bahwa di hutan ini juga masih ada kehidupan di samping kehidupan dari saya. Jam 3 kurang 8 kita sampai di pos 5. Kita turun melewati hutan yang sejuk, nanti akan sampai di pos 4. Mudah-mudahan tidak hujan, karena kalau hujan ini jelas sangat licin ini, terjatuh ya. Kalau hujan ini sangat licin ini, kalau melihat treknya, trek tanah seperti ini. Dan nama hutan yang sedang kita lalui ini adalah Lembah Hantu. Lembah karena ini memang setelah kita turun dari Puncak Butak tadi ya, yang sangat terjal, kita seperti berada di dasaran jurang, sehingga dikatakan sebagai Lembah Hantu. Aduh ya, jalannya benar-benar sangat menantang. Sebenarnya pengennya berlari, tapi jalannya tidak memadai. Sebentar-sebentar terhalang batu, sebentar-sebentar terjal sekali. Tapi ini dengan terdengarnya suara azan di bawah ini, kemungkinan ini sudah dekat dengan pemukiman. Kita nanti akan sampai di pos 4, pos 3, dan sampai base camp. Kita pulang. Bonus guys, ini dataran sedikit sebelum nanti kita akan menurun lagi. Bonus
kabutnya masih tebal, suasananya juga sangat hening, tidak ada orang lain di sini. Walaupun ini sudah terdengar suara azan, suara-suara motor, menandakan bahwa kita sudah dekat. Saran saya teman, terutama untuk pendaki pemula, hindari trek ini, yaitu trek dari persimpangan pos 4 yang ke kanan, yang ke arah Benteng Riders. Itu hindari untuk pendakian malam. Bahkan sore pun akan sepi dan biasanya akan berkabut sangat tebal. Jadi dihindari trek ini, atau kalaupun ingin melewati trek ini, persiapkan perlengkapan yang memadai, terutama senter yang bisa menembus kabut ya, senter halogen itu ya. Sudah ada suara manusia sepertinya. Mungkin kita sudah dekat dengan menghambekan jadi. Kita sudah dekat dengan pos 4. Tapi tak kasih kode kok tidak ada yang nyaut ya. Ini setelah berjuang sendirian atau berjuang berduaan tanpa pernah bertemu manusia yang lain, akhirnya kita sampai di pos 4 dan kita ayam bahwa kita benar-benar tidak tersesat ya. Ayam, ini tinggal pos 4, pos 3. Ini persimpangannya ini teman. Teman-teman, kalau kita turun gunung dan kebetulan menemukan trek atau jalur yang berundak seperti ini, biasanya kaki kita akan terasa sakit ya. Ada beberapa tips ya, ada yang ngasih bonus tip itu jalannya zigzag ya. Kalau saya lebih enak begini teman, kita miringkan, begini. Ini kalau kita bawa tongsis atau bawa tenda pun lebih aman begini, kita miringkan. Dan usahakan kalau membeli sepatu pendaki itu ukurannya yang satu nomor di atas dari kalau kita beli sepatu olahraga biasa ya. Jadi maksudnya kalau kita beli sepatu olahraga itu ukuran 40, kalau kita beli sepatu mendaki ukuran 41 atau 42. Seperti itu teman-teman, tip dari saya. I want to tell you something guys. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Gondes Sang Petualang Tua.